Dear Pengasuh Curhat, saya amat mengharapkan bantuan untuk memecahkan masalah yang selama ini saya pendam dan menghantui kehidupan saya. Ini semua membuat saya trauma dan tidak bahagia. Saya sudah selesai kuliah, dan sekarang sedang mencari pekerjaan. Ketika SMA, saya pernah mendapat perlakuan tidak senonoh dan keji dari seseorang yang bisa dianggap paman saya sendiri. Saya dipaksa melayani kebutuhan biologisnya dan hal itu terjadi berulang kali. Pada siang atau sore, rumah saya sepi karena orang tua bekerja, sementara paman saya sering ada di rumah. Dia selalu mengancam saya akan menceritakan ke seluruh teman dan guru di sekolah bahwa saya telah melakukan hubungan seks dan tergolong cewek nakal bila saya ngomong ke orang lain. Ketika saya kuliah, saya kos di kota lain. Dia masih sering menelepon dan mengancam saya untuk tetap tutup mulut. Saya selalu ketakutan dan tidak suka bergaul. Saya menjadi gadis tertutup dan rendah diri. Saya belum pernah punya pacar, dan rasanya tidak tertarik dengan laki-laki. Saya sering mendengar, kalau laki-laki sudah ada maunya, seks, suka kasar dan jahat. Yang menjadi masalah adalah saya mulai didorong-dorong untuk segera menikah, karena usia dan orang tua saya sudah tua. Padahal bagi saya, terbayang, menikah merupakan sesuatu yang amat menakutkan. Jelas, saya tidak perawan lagi, dan saya takut membayangkan bagaimana tanggapan suami saya nanti. Kadang-kadang kesadaran saya muncul, mungkin tidak semua laki-laki seperti itu. Tetapi, tiap kali ingat pamaya itu, saya langsung dibayangi ketakutan dan mimpi buruk. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus pergi ke psikolog, psikiater? Saya tidak tahu bagaimana menghilangkan ketakutan. Tiap kali ketemu orang yang mirip dengan paman saya. Terima kasih atas bantuannya. RDS. Yang baik, terima kasih atas suratmu, dan kami mohon maaf kalau suratmu terpaksa kami ringkas. Kami amat prihatin dengan apa yang menimpa dirimu pada masa remajamu, yang ternyata hal itu membawa dampak buruk saat kamu dewasa sekarang. Perkosaan memang menimbulkan dampak yang amat negatif bagi korbannya. Akibat yang ditimbulkan bisa berupa fisik maupun mental. Korban perkosaan, yang hampir selalu perempuan, sering menghadapi situasi yang amat sulit. Di satu pihak dia begitu tersiksa dengan akibat yang ditimbulkan pada dirinya, di pihak lain dia berat menyampaikan apa yang dialaminya kepada orang lain karena alasan malu, takut dan lain-lain. Banyak korban perkosaan memilih diam, menyimpan sendiri penderitaannya, sehingga dia tertekan, depresi, dan trauma. Kami yakin, betapa sulit menghadapi situasi seperti yang kamu alami sekarang. Tetapi, kalau kamu larut dalam kesedihan, hanya akan membuat kamu semakin sulit mencapai kehidupan yang kamu inginkan. Kelakuan pamanmu memang jahat. Dulu kamu menjadi korban kejahatannya, sekarang jangan lagi mau menjadi korbannya. Dan biarkan masalah ini semakin berlarut dan terus membuat kamu ketakutan. Mulailah dengan mencari orang terdekat yang bisa kamu percaya untuk bisa diajak bicara mengenai masalah kamu. Dan mulailah belajar kembali menghargai diri sendiri. Perbanyak bergaul, sehingga kamu punya banyak teman, sehingga kamu akan melihat, memang benar tidak semua laki-laki sejahat pamanmu. Banyak juga laki-laki yang baik dan penuh tanggung jawab, pengertian, dan menghargai perempuan. Soal menikah atau tidak, semua ada pada keputusanmu. Tetapi, jangan karena kamu sudah tidak perawan lalu memutuskan untuk tidak mau menikah. Kamu tidak perawan lagi, hendakmu, dan suamimu kelak harus bisa menerima kamu apa adanya. Percayalah, banyak kok laki-laki seperti itu, dan pasti ada satu yang tepat untukmu, kalau kamu menghendakinya. Pelaku perkosaan bisa dihukum. Hal ini dinyatakan secara jelas pada pasal 285 KUHP. Masalahnya, kita perlu menunjukkan bukti-bukti kuat untuk meyakinkan pengadilan sehingga pelaku bisa dihukum. Karena seringkali bukti-bukti tidak kuat, maka pelaku perkosaan bisa lolos, dan hal ini akhirnya menimbulkan keengganan bagi korban untuk membawa kasusnya ke pengadilan. Untuk itulah perlunya membicarakan hal ini dengan orang lain, sehingga bisa dicarikan jalan keluar terbaik, sesuai situasi dan kondisi. Orang lain itu bisa orang tua kamu, saudara kamu, paman yang lain, teman, dan lain-lain.
Sikap terhadap paman kamu mesti dibahas juga, apakah akan dijadikan masalah intern keluarga, atau akan dibawa ke pengadilan. Bisa juga minta bantuan lembaga-lembaga yang memberi pendampingan terhadap korban perkosaan sekitar tempat kamu tinggal, atau hubungi Youth Center PKBI terdekat. Nah, R yang baik, semoga penjelasan kami bisa sedikit membuat kamu lebih kuat dan meringankan bebanmu.